Bang Demon di sini kembali lagi di channel Bumi Datar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah misteri tentang kota Saranjana yang ada di bumi Borneo atau Kalimantan. Di mana kota ini beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Hal ini bermula dari seorang warga yang bernama Devi berfoto di puncak bukit Mamake, Kota Baru, Kalimantan Selatan atau Kalsel. Kejadian ini tepatnya terjadi pada tahun 2023. Nah, di mana foto pengalaman Devi dan suaminya tersebut dibagikan di media sosial TikTok hingga viral. Devi bercerita, saat itu dia sedang berfoto di puncak bukit Mamake dalam kondisi gerimis. Kemudian mereka memutuskan untuk turun dari bukit. Saat selesai berfoto, mereka tidak menyadari bahwa di belakang fotonya tersebut ada kota yang indah dan megah dengan lampu yang terang benderang. Dalam perjalanan pulang tersebut, di dalam mobil, barulah Devi melihat hasil jepretan tersebut saat mereka berfoto di puncak bukit Mamake. Nah, dan setelah melihat foto tersebut, mereka pun terkejut karena foto dirinya memiliki latar belakang bukit yang tampak dari kejauhan seperti sebuah perkotaan yang megah atau sebuah kota yang modern, di mana dalam foto tersebut terlihat gedung-gedung yang menjulang tinggi dan juga modern. Dan masyarakat sekitar atau masyarakat setempat mengaitkan foto latar belakang dari Devi tersebut adalah kota Saranjana, kota misterius, kota yang hilang. Bagaimana sebenarnya kisah atau keberadaan dari kota Saranjana ini? Kita akan bahas bersama di channel Bumi Datar. Oke, untuk diketahui bahwa kota Saranjana merupakan sebuah kota mistis yang menjadi mitos bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, utamanya di kawasan Pulau Laut dan Pulau Halimun, Kabupaten Kota Baru. Konon, kota ini pernah dikunjungi oleh orang-orang terpilih yang memiliki kemampuan lebih atau memiliki kemampuan supranatural, mungkin indigo, atau sejenisnya. Intinya mereka bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Mereka ini kemudian melaporkan bahwa Saranjana adalah sebuah kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi dan jalan raya yang lebar, dan malam hari sangat terang benderang. Akan tetapi ketika mendekat, pemandangan berubah menjadi gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Keberadaan kota gaib ini makin terkenal ketika pada tahun 1980-an, sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta tiba di Kalimantan Selatan. Dan anehnya, alat berat tersebut dipesan atas nama seseorang yang berada di kota Saranjana. Dan ternyata kota tersebut tidak terdaftar di peta. Namun, alat berat tersebut sudah dibayar lunas. Kemudian, ada beberapa bukti sejarah yang menunjukkan jika kota Saranjana ini pernah ada di masa Hindia Belanda. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan beberapa peta yang menyebut kata Saranjana. Yang pertama ada peta dari naturalis Jerman yang bernama Salomon Muller. Peta tersebut berangkat tahun 1845 dan menggambarkan ada wilayah yang tertulis dalam peta tersebut yakni T. Saranjana, di mana T tersebut adalah Tanjung. Tanjung tersebut dalam peta ditunjukkan berada di sebelah selatan Pulau Laut atau tepatnya berbatasan dengan wilayah Palu, Krumputan, dan Pulau Kijang. Dalam membuat peta, Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden. Namun, sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana. Sampai saat ini masih belum ada yang tahu, tapi yang pasti kata Saranjana atau tepatnya T. Saranjana ada di peta yang dibuat oleh Muller. Kemudian, selain Muller, ada juga sebuah peta yang dibuat oleh Isaac Donseven, itu pada tahun 1868. Nah, Donseven ini menulis Saranjana dengan tulisan K. Saranjana
yang mana K tersebut berarti kampung. Selain itu, ada juga Peter Johannes Vedt pada tahun 1869 mencantumkan nama ini dalam kamus yang dibuatnya. Disebutkan jika Saranjana adalah sebuah tanjung yang berada di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Dengan 3 peta tersebut, jadi misteri semakin terbuka dan orang-orang makin percaya bahwa kota Saranjana ini benar-benar ada dan bukan hanya sebuah kota hayalan. Selanjutnya kita beranjak ke asal-usul atau legenda dari kota Saranjana ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan kisah legenda tentang asal-usul kota Saranjana, di mana kota Saranjana ini dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pulau Halimun yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Pakurindang. Nah, sang Raja Pakurindang ini memiliki 2 orang putra. Yang pertama bernama Sambu Ranjana dan yang kedua adalah Sambu Batung. Akan tetapi kedua orang putra ini, yakni Sambu Ranjana dan Sambu Batung, sering bertengkar atau mereka tidak pernah akur. Akhirnya sang raja, yakni Raja Pakurindang, membuat sebuah keputusan untuk membagi kekuasaan kerajaan Pulau Halimun menjadi 2. Untuk Sambu Batung diberi wilayah dunia nyata dan sekarang menjadi Gunung Sebatung. Sementara untuk Sambu Ranjana memilih hidup di alam gaib dan mendirikan kota Saranjana. Nama Sambu Ranjana lambat laun berubah menjadi Saranjana dalam bahasa setempat. Kemudian, menurut penelitian sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, keberadaan kota Saranjana dicatat dalam beberapa peta dan literatur. Yang telah disebutkan tadi ada beberapa orang pada zaman Belanda yang membuat peta tersebut. Akan tetapi kini keberadaannya disebutkan sudah lenyap dari pandangan manusia. Mansur mengatakan hipotesis pertamanya, jika Saranjana merupakan sebuah mitos tentang daerah atau pemerintahan kerajaan yang maju yang menjadi cita-cita seorang pangeran bernama Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busu dari kerajaan Pulau Laut. Jadi menurut Mansur dari hipotesis yang pertama bahwa kota Saranjana ini tidak ada dan itu hanyalah kota hayalan dari seorang pangeran. Nah, sehingga menurutnya wilayah Saranjana adalah semacam memori kolektif, yakni sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Pulau Laut ini. Sehingga berdasarkan hipotesis ini, jadi lebih condong ke pemahaman bahwa Saranjana itu tidak nyata. Dan menurut Mansur, posisi Saranjana hanya sebagai memori kolektif atau sebuah kota impian. Kemudian, Mansur juga membuat sebuah teori. Nah, apabila menelusuri keberadaan wilayah Saranjana dalam perspektif ilmiah, terdapat dugaan bahwa Saranjana adalah wilayah kekuasaan dari suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud ini adalah Dayak Samihin, yakni sebuah subetnis suku Dayak yang mendiami daerah timur laut Kalimantan Selatan. Berbentuk negara suku dari suku Dayak Samihin, kerajaan Saranjana kemudian muncul sebelum tahun 1960-an dan pada pra-abad ke-17 Masehi. Mansur menjelaskan, kepala suku pertama adalah Sambu Ranjana yang semua menganut kepercayaan animisme. Namun seiring berkembangnya waktu atau zaman, Sambu Ranjana mulai mendapat pengaruh Hindu lama. Pada akhirnya, kelompok suku Dayak Samihin meninggalkan wilayah Saranjana akibat perang dengan kekuatan asing yang datang dengan perahu, di mana kelompok asing ini menyerang penduduk dan menghancurkan wilayahnya. Karena terjadi perang tersebut, mereka pun meninggalkan wilayahnya. Nah, meskipun mereka sudah meninggalkan wilayahnya, namun pusat kekuasaan suku Dayak ini atau suku Dayak Samihin di Pulau Laut masih ada sampai sekarang dan dinamakan sebagai Saranjana. Banyak cerita tentang kemunculan kota ini yang hanya bisa dilihat oleh orang dengan kemampuan spiritual tertentu. Mereka yang pernah masuk Saranjana sering merasa enggan untuk kembali karena kagum akan keindahan dan kemodernan kota tersebut. Masyarakat setempat juga percaya bahwa kota ini dihuni oleh makhluk astral
atau sejenis jin lah, atau manusia yang telah menggaib. Penduduknya dikisahkan sangat cantik dan gagah, dan mereka berkomunikasi dalam bahasa Banjar. Dikabarkan pula, kota ini penuh dengan kejadian aneh. Beberapa sumber menyebut, orang-orang tertentu dapat mendengar suara-suara gaib seperti ada alunan musik atau suara kendaraan dari kota tersebut. Cerita menarik lainnya adalah tentang warga Saranjana yang memesan mobil-mobil mewah dari Surabaya. Akan tetapi ketika mobil tersebut tiba, identitas pemesan tak jelas, sehingga semakin membuat kota Saranjana menjadi misterius. Nah, disebutkan tadi bahwa penghuni kota Saranjana ini berparas cantik dan tampan, serta berbau harum. Namun yang membedakan dengan manusia pada umumnya adalah orang-orang di kota ini tidak memiliki dua garis di antara bibir dan hidung. Mereka dikenal sebagai orang Halimun. Ada juga beberapa orang yang mengaku pernah langsung datang ke kota ini. Dikisahkan bahwa ada seorang warga Kota Baru yang hilang tanpa jejak. Konon kabarnya, warga tersebut sengaja diambil alias diculik oleh warga kota Saranjana untuk dijadikan imam. Kemudian ada juga penduduk Kota Baru yang menceritakan jika pernah ada seorang nelayan yang hilang di tengah laut. Menurut kabar, nelayan itu diselamatkan oleh warga Saranjana. Kabar ini juga diperkuat oleh kesaksian seorang muslimah berkemampuan khusus yang mengatakan jika nelayan tersebut kini sudah hidup bahagia di kota Saranjana tersebut. Apakah itu benar atau tidak? Kita belum tahu kebenarannya. Tak hanya warga lokal, para artis juga pernah mengaku mengalami peristiwa yang tidak masuk akal di daerah yang dipercaya sebagai kota Saranjana ini. Dari berbagai sumber yang dihimpun, ada musisi Ari Lasso dan Ivan Seventeen yang pernah mengungkap mereka pernah manggung di kota ini dan mendapati penontonnya tiba-tiba lenyap seketika dan hanya tersisa setengah dari penonton yang mereka lihat dari panggung. Hal itu terjadi setelah keduanya menyelesaikan lagu terakhir mereka. Pengakuan lain juga diungkap oleh Tantri Kotak. Istri dari Ardanaf ini mengaku kalau dirinya sempat mengalami peristiwa aneh saat selesai manggung di sana. Menurutnya, sesaat setelah acara selesai dan ia masuk mobil, tiba-tiba suasana benar-benar menjadi sepi, seolah tak ada keramaian di sana. Berbeda dengan sebelumnya saat ia manggung begitu ramai. Dan ketika ia pulang dalam perjalanan, kota ini menjadi sepi. Kemudian, kita akan bahas tentang fakta-fakta menarik dan bukti dari keberadaan kota Saranjana. Yang pertama, tercatat di peta-peta Belanda. Seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa peta Hindia Belanda yang dibuat oleh Solomon Muller menyebut wilayah Tanjung Saranjana di sekitar Kepulauan Kerumputan yang berada di sebelah selatan Pulau Laut. Kemudian pada kamus yang dibuat Peter Johannes Vedt pada tahun 1869 juga menuliskan kata Saranjana, sehingga data bukti peta ini semakin menguatkan keberadaan dari kota Saranjana ini. Yang kedua, lokasinya yang tak pasti. Sampai saat ini ada begitu banyak teori yang menyebutkan lokasi dari kota Saranjana ini. Nah, beberapa versi lokasi keberadaan kota ini pun dibicarakan. Ada yang mengatakan bahwa Saranjana terletak di sebuah desa yang bernama Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kota Baru. Versi lain juga ada yang menyebut bahwa kota Saranjana ini terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Sementara yang lain juga ada yang mengatakan berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemudian fakta unik atau fakta menarik yang ketiga, yakni dunia paralel dan kota gaib. Kota ini diyakini berada dalam dimensi paralel. Masyarakat meyakini bahwa kota Saranjana memiliki teknologi yang sangat canggih yang memungkinkan kota ini untuk muncul dan menghilang dari dimensi manusia biasa. Jadi, menurut kepercayaan beberapa masyarakat, hilang dan munculnya kota ini bukan karena kegaibannya, namun karena teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Saranjana sudah sangat maju, lebih maju dari teknologi yang dimiliki oleh manusia saat ini, sehingga mereka bisa menghilangkan dan bisa memunculkan kota Saranjana kapanpun mereka mau.
Selanjutnya, fakta menarik yang keempat yakni kehidupan di kota gaib ini. Masyarakat di Saranjana dikabarkan hidup dalam sistem kerajaan dan mayoritas beragama Islam. Nah, meskipun tadi dalam pembahasan awal ada disebutkan seorang pangeran bernama Samburanjana yang memerintah Dayak Samihin, awalnya dia tidak memiliki agama atau animisme, kemudian dia menganut agama Hindu lama, dan kemudian masyarakat percaya bahwa di kota Saranjana saat ini, agama yang dianut mereka adalah agama Islam. Selain itu, dari cerita yang beredar di masyarakat disebutkan bahwa ukuran buah-buahan di Saranjana adalah besar atau disebut dengan buah raksasa. Akan tetapi jika buah tersebut dibawa keluar dari kota Saranjana, ukurannya akan kembali mengecil. Jadi misalkan ada jambu di kota Saranjana, ukurannya sangat besar. Dan jika sudah dibawa keluar dari kota Saranjana, ukurannya akan kembali normal seperti jambu pada umumnya yang kita lihat di dunia nyata saat ini. Yang kelima, ada juga fakta tentang pesanan alat berat yang misterius. Ini juga sudah dibahas dalam pembahasan awal, di mana pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikejutkan dengan pesanan alat berat yang banyak dari Jakarta atas nama kota Saranjana. Dan anehnya lagi, alat berat tersebut sudah dibayar lunas. Meski kota tersebut tidak terdaftar secara resmi, namun pesanannya tetap tiba sehingga hal ini pun menyisakan tanda tanya besar. Nah, sampai saat ini, cerita-cerita menarik, cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor tentang kota Saranjana terus memicu rasa penasaran masyarakat. Keberadaannya yang tertangkap pada peta Belanda, namun tak ditemukan di peta Indonesia makin menambah kesan misterius. Apalagi ada foto yang tersebar yang memperlihatkan ada background kota Saranjana. Apakah itu benar atau tidak, tapi hal itu membuat heboh dan masyarakat percaya bahwa latar belakang kota-kota megah dengan lampu-lampu yang menyala terang tersebut adalah kota Saranjana. Begitu populernya kota Saranjana ini, kemudian akhirnya diadopsi atau diadaptasi ke dalam sebuah film horor pada tahun 2023. Judulnya adalah Saranjana Kota Gaib. Film ini merupakan sebuah film horor petualangan fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Johan Syah Jumberan dan diproduksi oleh Dari Hati Film. Film ini dibintangi oleh Adinda Asani, Betari Ayu, Irsan Faik, Ajeng Fausiah, Lutfi Aulia, Maurice Sam, dan Gusti Gina. Kemudian film ini dirilis pada 26 Oktober tahun 2023 oleh DHF Entertainment. Dan untuk lokasi syutingnya sendiri pun mengambil tempat di Kalimantan Selatan. Nah, untuk diketahui sedikit sinopsis dari film ini adalah berkisah tentang sebuah band bernama Signifikan, di mana band ini berasal dari Jakarta dan melakukan tur atau konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun Sita, si vokalis band, tiba-tiba menghilang, di mana Sita diperankan oleh Adinda Azani. Para personel band yang lain pun kemudian kebingungan dan mencari tahu di mana sebenarnya keberadaan Sita yang hilang tiba-tiba secara misterius ini. Dan setelah menggali beberapa informasi, mereka pun meyakini jika Sita berada di kota Saranjana, sebuah kota yang dipercaya oleh warga lokal sebagai kota gaib yang modern dan maju. Sehingga para personil band ini pun menuju ke kota Saranjana. Sehingga dalam waktu 7 hari, mereka pun harus melakukan petualangan yang penuh dengan kejadian horor dan mistis masuk ke kota Saranjana untuk membawa sang vokalis kembali ke dunia nyata. Itu pembahasan tentang misteri dan kejadian-kejadian horor yang pernah terjadi di kota Saranjana. Pertanyaannya, apakah kalian percaya jika kota Saranjana ini benar-benar ada? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Alasan kalian kenapa kalian percaya dan kenapa kalian tidak percaya. Dan jika ada masukan dan kritik saran ataupun ada hal-hal yang belum disampaikan dalam video ini, bisa juga dimasukkan dalam kolom komentar. Demikianlah pembahasan tentang kota Saranjana. Saksikan cerita atau kisah menarik lainnya hanya di channel Bumi Datar. Sampai jumpa.